Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai Introduction to Spatial Data Science. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Prudentio Jawairul Fala. Jadi pada video kali ini terdapat 3 learning outcomes yang diharapkan, yaitu yang pertama memahami fundamental apa sih sebenarnya Spatial Data Science itu. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui perbedaan tipe-tipe data pada data spasial. Dan yang terakhir, dapat mengetahui apa saja pengaplikasian dari Spatial Data Science. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Spatial Data Science atau SDS, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya Spatial Data Science itu. Jadi, Spatial Data Science atau SDS adalah bagian dari ilmu data science yang khusus mempelajari data yang berkaitan dengan lokasi atau tempat. Selain tentunya bisa mengetahui di mana sesuatu hal tersebut terjadi, tapi juga dapat memahami kenapa hal tersebut terjadi di lokasi atau tempat tersebut. SDS menganggap lokasi, jarak, dan hubungan antar tempat sebagai hal yang sangat penting. Untuk itu, digunakan metode dan software khusus agar dapat dilakukan analisis, visualisasi, dapat berbentuk peta maupun grafik, dan pada akhirnya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan lokasi. Nah, berikut ini adalah perbedaan mengenai atau antara Spatial Data Science dengan Data Science umumnya. Terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat. Yang pertama adalah jenis datanya. Nah, umumnya data yang digunakan pada data science yang umum itu adalah data tabular, seperti data CSV, Excel, ataupun data-data image. Nah, sedangkan di Spatial Data Science, kita juga menggunakan data-data tersebut. Akan tetapi, terdapat tambahan yaitu data spasial. Terdapat 2 jenis data spasial, yaitu data vektor dan data raster. Kemudian jika dilihat dari tekniknya atau istilahnya, kita mengenal adanya statistik, machine learning, dan deep learning di data science umumnya. Sedangkan kalau di Spatial Data Science itu biasanya ditambahkan kata spasial, yaitu spasial statistik, spatial machine learning, dan spatial deep learning. Kemudian dari segi tool atau softwarenya, kita mengenal beberapa bahasa pemrograman seperti R ataupun Python yang digunakan pada data science umumnya. Nah, kalau di Spatial Data Science, kedua bahasa tersebut dapat digunakan pula dengan tambahan dukungan library seperti GeoPandas kalau di Python dan library SF untuk di R. Dan tidak hanya itu juga, di Spatial Data Science umumnya juga digunakan beberapa atau berbagai software GIS, Software Geographic Information System, untuk mengolah data-data spasial. Salah satu contohnya adalah QGIS. Jadi QGIS ini merupakan salah satu software GIS open source yang cukup banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian kalau kita bicara tentang database, terdapat ekstensi seperti PostGIS untuk di Postgre untuk dapat men-store berbagai macam tipe data vektor. Kemudian dari aspek koordinat sistem, nah karena di Spatial Data Science ini terdapat tambahan biasanya digunakan data-data spasial. Oleh karena itu, tentunya semua data spasial yang digunakan dalam Spatial Data Science dalam analisis yang dilakukan wajib memiliki koordinat sistem. Nah, kenapa wajib? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk pengaplikasian dari Spatial Data Science ini cukup banyak. Salah beberapa contohnya yaitu ada land cover detection, urban planning, disaster prediction, dan lain-lain. Kemudian aspek terakhir itu challenge. Jadi challenge dalam mengolah data di Spatial Data Science ini sebenarnya sama atau serupa dengan challenge yang ditemui atau dihadapi saat mengolah data pada data science umumnya. Akan tetapi terdapat tambahan. Kalau di SDS ini terkadang kita mengalami masalah projection issues. Jadi data yang ingin kita olah itu sistem proyeksinya atau koordinat sistemnya itu salah, atau bahkan
tidak jarang ditemui belum memiliki koordinat untuk data yang kita gunakan. Atau terkadang juga kita menemukan masalah seperti spatial bias. Jadi data-data yang kita miliki, yang kita dapatkan itu belum dilakukan berbagai macam koreksi. Itu biasanya sering ditemui ketika kita mengolah atau kita menggunakan data raster. Nah, seperti yang saya jelaskan sedikit sebelumnya, di mana di data spasial ini dibagi menjadi dua, atau terdapat dua jenis data lagi. Yang pertama data raster dan data vektor. Nah, dari sekilas nih mungkin teman-teman bisa mengetahui ya perbedaan apa sih vektor itu, apa sih raster itu. Nah, kalau di raster itu kita dapat lihat dari gambarnya nih, dia tersusun atau terdiri dari berbagai macam grid atau pixel, di mana masing-masing pixelnya ini atau gridnya memiliki nilai tertentu. Nah, kita membahas lebih lanjut mengenai data vektor. Jadi data vektor ini menyatakan posisi spasial objek dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Nah, kalau poin itu dia 0 dimensi, hanya memiliki satu pasang koordinat X dan Y atau koordinat longitude latitude. Sedangkan kalau data line atau garis itu dia satu dimensi, terstruktur atau dibangun dari minimal dua pasang koordinat X dan Y, longitude latitude. Dan terakhir ada poligon atau di berbagai tools atau software sering disebut area, dibangun oleh minimal 3 atau lebih pasang koordinat X dan Y, longitude dan latitude. Kemudian data raster. Nah, data raster ini seperti yang saya jelaskan merupakan data spasial berbentuk grid atau pixel, di mana masing-masing grid atau pixelnya memiliki nilai tertentu. Contohnya adalah data citra satelit penginderaan jauh. Di sebelah kiri ini ada contoh dari citra satelit hasil tangkapan satelit Landsat 8. Landsat 8 sendiri merupakan satelit yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang data citranya dapat teman-teman unduh secara gratis melalui websitenya yaitu USGS. Dan kemudian yang di sebelah kanan ini adalah data raster DEM, Digital Elevation Model, di mana misalkan kita punya data citra satelit. Citra satelitnya ini citra radar. Contohnya adalah Sentinel-1A, di mana dari citra tersebut dapat diolah untuk didapatkan data ketinggian ataupun elevasinya. Nah, sebenarnya data vektor dan data raster ini merupakan data yang saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam mengerjakan analisis maupun proyek dalam spatial data science. Tetapi mereka tentunya memiliki kekurangan atau kelebihannya masing-masing. Untuk data vektor sendiri cocok untuk mewakili batas wilayah administratif. Umumnya data vektor ini juga lebih kecil dari segi file size-nya dibandingkan data raster, walaupun tidak selalu seperti itu. Dan untuk data vektor ini juga dapat dilakukan pengecekan topologi atau topological checking. Sedangkan data raster umumnya membutuhkan banyak tahapan preprocessing seperti koreksi radiometrik, koreksi atmosferik, dan koreksi geometrik. Nah, kemudian ini merupakan jenis-jenis sistem koordinat, di mana terdapat 3 jenis koordinat sistem, yaitu planar, geographic, dan projection, di mana dalam pemilihan jenis koordinat sistem tersebut disesuaikan dengan karakteristik lokasi, data yang digunakan, serta kebutuhan dari analisis yang dilakukan. Nah, kenapa sih sangat penting untuk memilih koordinat sistem yang pas dan tepat? Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap precision dan akurasi dari analisis yang akan dihasilkan. Contohnya, ketika kita menggunakan data batas wilayah Jakarta. Nah, ketika data batas wilayah Jakarta tersebut menggunakan sistem koordinat yang salah, maka data tersebut akan bergeser ketika di-overlay atau ketika ditumpang tindihkan dengan peta lainnya, misalkan dengan base map seperti OSM maupun Google Maps. Nah, ini ada beberapa pengaplikasian dari spatial data science. Contohnya di sini
kita misalkan punya data beberapa titik curah hujan, kemudian dari data tersebut kita bisa melakukan interpolasi dari data yang ada menggunakan metode seperti IDW, spline, kriging untuk mengestimasi nilai curah hujan di lokasi-lokasi yang tidak memiliki data titik curah hujan tersebut. Kemudian di sini juga ada mengenai spatial shorter path analysis. Jadi kita bisa menggunakan algoritma tersebut untuk mengetahui rute paling pendek dari suatu lokasi ke lokasi lain. Nah, mungkin aplikasi ini merupakan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita ingin bepergian dari satu lokasi ke lokasi yang lain, tetapi kita belum mengetahui nih kira-kira rute mana sih yang paling optimum, yang paling pendek, yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa biasanya menggunakan mobile application yang menerapkan atau yang menggunakan algoritma dari shortest path analysis tersebut. Kemudian aplikasi selanjutnya atau use case selanjutnya adalah overlay analysis. Jadi misalkan kita ingin membuka store atau cabang baru dari usaha kita, tentunya salah satu pertanyaan penting nih yang sering ditanyakan adalah di mana ya kira-kira titik yang strategis untuk membuka cabang baru tersebut. Nah, hal tersebut dapat dijawab dengan menggunakan teknik atau metode overlay analysis. Jadi kita melakukan overlay atau tumpang tindih beberapa variabel pendukung yang berkaitan dengan case tersebut. Misalkan kita melakukan overlay data dari kepadatan penduduk, data kepadatan kompetitor, jenis jaringan jalan, income penduduk, dan lain-lain. Dan nanti hasilnya akan memunculkan area-area mana saja yang tidak berpotensi, cukup berpotensi, dan sangat berpotensi untuk dibuka cabang baru tersebut. Selanjutnya use case-nya adalah spatial machine learning yang cukup banyak digunakan dan cukup banyak dilakukan, yaitu land cover change detection, dimana dari aplikasi ini kita bisa mengetahui perubahan tutupan lahan dari satu tahun dibandingkan dengan tahun yang lain. Umumnya data inputannya untuk melakukan analisis ini adalah data citra satelit yang pertama, data raster. Kemudian dari data raster tersebut, dari data citra tersebut kita bisa melakukan digitasi atau labeling menggunakan data vektor atau shapefile per masing-masing kelas tutupan lahannya. Kemudian kita bisa menggunakan berbagai macam algoritma seperti random forest, SVM untuk melakukan land cover detection tersebut untuk machine learning as supervised. Kemudian kita juga bisa melakukan crime hotspot prediction. Nah, jadi misalkan kita punya data historical crime dan data road network, nah kita bisa menggunakan data tersebut untuk memprediksi crime hotspot. Jadi kita bisa mengetahui nih kira-kira di titik mana ya ke depannya yang akan memiliki potensi untuk terjadinya tindakan kriminal. Kemudian use case selanjutnya adalah forecasting traffic. Jadi misalkan kita punya data jaringan jalan juga, kemudian data historis kemacetan. Nah, kita bisa nih melakukan prediksi titik kemacetan ke depannya. Kira-kira di titik mana ya yang akan terjadi kemacetan, dan kira-kira di jam berapa kemacetan tersebut akan terjadi. Jadi dengan SDS ini, dengan spatial data science ini, kita hasil prediksinya itu atau modelingnya itu tidak hanya dapat ditampilkan dalam bentuk table, tetapi juga dapat divisualisasikan dalam bentuk peta sehingga para pembaca atau user dapat memahaminya lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya, spatial data science atau SDS menggabungkan data geospasial dengan teknik analitik lainnya untuk menjawab permasalahan berbasis lokasi. SDS memperluas pendekatan tradisional data science dengan mempertimbangkan pola dan hubungan spasial. Spatial data science sangat bermanfaat dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan dalam video kali ini. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.